Alex McCullish Student Productions. Assalamualaikum, Hafi, kamu di mana? Majapahit. Kalau Miss Layu sih ini kayak di kawasan Madinah gitu. Oh gitu. Di mana? Oh iya. Iya. Oke, Hafi kamu di sini ternyata. Iya, Miss Ayus. Jadi ini nih yang katanya Majapahit itu. Iya, Miss, ini yang aku maksud. Nah, berarti di sana ya yang Madinah itu? Iya, Hafi. Oh, berarti jadi satu ya? Jadi satu. Tapi, Miss, aku mau tanya sih. Sebenarnya kita tuh lagi di mana sih? Kita itu lagi ada di kawasan religi Sunan Ampel, Surabaya. Selamat datang di Surabaya, kota pahlawan yang menyimpan sejuta kisah bersejarah. Tak hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, Surabaya juga menjadi saksi bisu perjalanan penyebaran Islam di tanah Jawa. Wisata kali ini ditemani oleh Miss Layus Dan juga Afi. kami akan menelusuri salah satu tempat yang penuh makna spiritual dan sejarah. Ya, Kompleks Wisata Religi Sunan Ampel. Sebuah kawasan yang menjadi saksi perjuangan salah satu wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Masjid Sunan Ampel yang berdiri kokoh sejak abad ke-15 bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga simbol persatuan, keberagaman, dan nilai-nilai luhur yang ditanamkan Sunan Ampel kepada masyarakat Jawa. Dengan atmosfer yang tenang dan hikmat, Masjid Ampel ini menawarkan pengalaman religi yang tak terlupakan. Masjid Ampel bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat spiritualitas yang membawa ketenangan hati. Masjid ini memang tidak terlalu besar seperti masjid-masjid yang lainnya, tapi jika kita sudah masuk di dalamnya, kita akan merasakan, Masya Allah, kemegahan yang luar biasa. Dan kita juga bisa merasakan aura arsitektur di zaman Majapahit dahulu. Dan masjid ini juga dibangun oleh Sunan Ampel sendiri. Pilar-pilar di masjid ini juga mempunyai filosofinya. Dengan ketinggian 17 meter, artinya 17 adalah jumlah rakaat sholat 5 waktu dalam satu harinya.
Beribadah di sana, terlebih saat sholat duha, mengajarkan kita untuk menghargai keindahan waktu dan anugerah pagi hari. Keheningan yang menyelimuti Masjid Ampel di pagi hari memperkuat suasana ibadah yang penuh hikmat. Selepas sholat duha, suasana semakin mendukung untuk berintrospeksi dan bermunajat. Banyak jamaah yang duduk bersila, memanjatkan doa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan kelapangan hati. Hafi, di kawasan ini juga terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah, Stibadah. Di kawasan yang syarat akan nilai sejarah dan spiritualitas, berdiri sebuah institusi pendidikan yang mengemban misi besar. Stibadah, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah. Terletak di Kompleks Sunan Ampel, Stibadah menjadi pusat pembelajaran yang mengakar pada tradisi keislaman, sekaligus sebagai tempat transformasi dakwah modern. Ziarah ke makam Sunan Ampel bukan sekedar kunjungan biasa. Di sini, setiap langkah adalah perjalanan spiritual yang mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Para peziarah datang dengan berbagai harapan, memanjatkan doa di tempat yang dipercaya sebagai salah satu pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara. Ziarah ke makam Sunan Ampel bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang memberikan ketenangan dan inspirasi. Warisan dakwah beliau tetap hidup hingga hari ini, mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai dan penuh kasih sayang. Saat ziarah, lantunan doa bersama terdengar mengalun, menciptakan suasana damai yang menyentuh hati. Para peziarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kekuatan iman. Makam Sunan Ampel adalah simbol kebesaran Islam di Nusantara, tempat di mana doa dan sejarah berpadu dalam harmoni. Sebuah perjalanan yang mengingatkan kita akan kebesaran ajaran beliau yang terus hidup di hati umat hingga kini. Saya dari Sidoarjo. Alhamdulillah, jadi saya di tempat wisata Sunan Ampel ini makam ya.
ini alhamdulillah saya sudah rutin kurang lebih sebulan sekali. Maksud saya tujuan ke sini, pertama saya memang ingin berziarah ke beliau karena memang beliau adalah salah satu panutan beberapa dari tokoh-tokoh yang ada di Jawa, seperti itu, yaitu penyebaran agama Islam. Saya harap saya juga bisa mencontoh beliau, langkahnya seperti apa. Jadi saya ambil positifnya saja gitu. Misalkan beliau taat beribadah, istiqomah selalu di jalan yang benar, seperti itu. Saya ambil hikmahnya situ aja. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti beliau mengambil yang positifnya, seperti itu. Jadi sebetulnya di sini bagus ya. Jadi selain ziarah, di sini juga disediakan kayak tempat-tempat kayak belanja ya, belanja merchandise ataupun itu, baik makanan, bahan misalkan baju muslim, peci, seperti itu. Bagus juga gitu. Saya juga pernah beli, memang waktu itu juga beli sarung, beli sajadah juga dalam bentuk kodian juga gitu. Memang harganya juga lebih terjangkau gitu. Kalau sejauh ini alhamdulillah sudah lengkap. Jadi memang ziarah seperti ini bagus. Terus juga untuk kita jadi tempat parkirnya saja. Nah, tempat parkirnya kan masuk ya. Jadi memang agak susah. Jadi ya memang aksesnya betul. Jadi kalau awal-awal mungkin orang masih kebingungan. Jadi dulu saya juga awal itu masih, kalau dulu saya parkir di depan, saya nggak tahu kalau ada parkir di dalam, seperti itu. Cuma sekarang alhamdulillah tahu, jadi langsung masuk ke dalam, seperti itu. Alhamdulillah untuk kesan saya, untuk pribadi ya, pribadi saya nyaman berkunjung di sini karena memang bisa dekat sama wali Allah walaupun memang beliau sudah nggak ada, tapi insya Allah nur cahayanya masih ada, seperti itu. Saya Syifa. Ya. Saya Heni Rahma. Dari mana? Kebetulan kami berdua dari UINSA. UINSA, dari ya. kampusnya. Asli Surabaya? Saya asli Surabaya. Saya Kalimantan Selatan. Kalau saya ini baru pertama dari masuk kuliah. Oh, dari masuk Iya. kuliah. Kalau saya 2 kali dari masuk kuliah. Tenang sih, lebih menenangkan hati. Ya. Ini tujuannya mau ngapain di sini kira-kira? Ziarah aja. Ziarah aja. Kalau menurut saya sendiri kayaknya udah lengkap. Tempat wudhunya juga udah oke. Terus air minum juga udah tersedia banyak di sini gitu. Muhammad Zainal Abidin adalah salah satu tokoh penting yang berperan sebagai takmir Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Berbicara tentang sejarah Sunan Ampel tentu tidak bisa lepas dari kerajaan Majapahit. Ya, dalam beberapa manuskrip bahwasanya Sunan Ampel ini adalah putra dari Ibrahim Samarkand, yang mana beliau ini menikah dengan putri Campa, yaitu Dewi Chandrakulat. Dan apa hubungannya antara Sunan Ampel atau Raden Ahmad dengan kerajaan Majapahit? Ya, dari bibinya, bibi dari Sunan Ampel ini juga putri dari kerajaan Campa yang bernama Dewi Dyaravati. Beliau menikah dengan Pri Kertabumi yang memiliki gelar Brawijaya V. Tentu dalam manuskrip lama diceritakan bahwasanya salah satunya dari Babat Tanah Jawa yang melatar belakangi datangnya Sunan Ampel dan rombongan dari Campa ini adalah kehancuran kerajaan Campa pada waktu itu,
terjadinya peperangan antara Vietcong dan negeri Champa, sehingga masyarakat pada waktu itu bertransmigrasi ya, karena kerajaan Champa ini bagian dari kekuasaan The Great Majapahit pada waktu itu, Kingdom Majapahit. Tentu saja beliau menurut Babat Tanah Jawa mencari tempat swaka, tempat untuk berlindung ya. Singkat kata, beliau masuk ke wilayah Majapahit kisaran pada tahun 1400-an yang melatar belakangi Sunan Ampel ke tanah Majapahit ya. Salah satunya tadi hancurnya kerajaan Champa. Di sisi lain, beliau didatangkan ke kerajaan Majapahit ini untuk membantu luasnya Majapahit ini, sehingga banyak para adipati-adipati yang membuat makar ya. Dalam kata lain, dia ingin membangun satu peradaban, buat satu kerajaan baru gitu ya. Sehingga dengan luasnya Majapahit ini tentu akses untuk mengontrolnya sulit ya. Sehingga beliau diminta oleh bibi beliau untuk memperbaiki atau bisa mengcover kekuasaan Majapahit yang luas itu. Ya tentu masyarakat Jawa pada zaman waktu itu mereka masih menganut Kapitayan. Banyak orang mengatakan ya mungkin sejenis agama Hindu ya, tapi yang lebih tepatnya adalah Kapitayan. Bisa kita lihat di wilayah-wilayah seperti Bali ya, mereka mengatakan mereka memang agamanya Kapitayan yang berafiliasi ke agama Hindu. Meskipun kepercayaan mereka beda-beda gitu. Kemudian dengan dakwah beliau yang rahmatan lil alamin ya, yang terkenal Molimo, ajaran beliau, tentu pada waktu itu banyak masyarakat Jawa yang masih memiliki sifat-sifat yang tercela 5 itu. Maka beliau mengatakan berdakwah dengan cara Molimo. Mo itu tidak mau 5 perkara. Jadi apa itu? Yaitu salah satunya adalah mau maling. Mau maling tidak mau mencuri hak yang bukan haknya ya. Kemudian mau minum tidak mau bermabukan. Kemudian mau maton tidak mau berasusila ya. Kemudian mau madat tidak mau melakukan narkoba ya, melakukan aktivitas narkoba dan lain sebagainya. Nah, dengan dakwah beliau itu yang sederhana, sehingga banyak wilayah-wilayah yang luas di Nusantara ini bisa dikendalikan. Maka dengan dakwah beliau itu, maka apresiasi kerajaan Majapahit memberikan satu wilayah tanah untuk di tempat tinggali oleh masyarakat Champa pada waktu itu, yaitu di sekitaran Ngampel. Katanya mengatakan Ngampel itu asal kata dari ngumpil, pinjam. Ya, ini adalah tanah perdikan, tanah yang dibebaskan untuk diberikan kepada masyarakat Champa. Tentu kalau lihat cara dakwah beliau, ya, menjadi panutan beliau adalah Rasulullah. Apa yang pertama kali dibangun adalah masjid sebagai wadah dakwah beliau. Jadi masjid ini bukan hanya untuk ibadah, tapi sarana untuk mengedukasi masyarakat pada waktu itu ya, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Tidak heran kalau kita temukan ibadah beliau, cara berdakwah beliau itu welcome dengan budaya-budaya pada masa itu. Juga dengan cara rahmatan lil alamin, dengan cara-cara ada akulturasi budaya, tapi tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sarananya hanya itu sarana untuk cara dakwah beliau. Cara mungkin dari wali-wali yang lain dengan cara wayang, dengan musik, namanya gong dan lain sebagainya. Ya, dengan akulturasi budaya tidak meninggalkan ketauhidan yang penting itu. Ya. Dan beliau membangun suatu peradaban di masjid ini ya. Pertama kali tempat mendidik masyarakat atau pondok pesantren lah ya di Nusantara ini ya, pertama kali cikal bakalnya di Sunan Ampel ini gitu. Sehingga dari murid-muridnya ini meluas ke wilayah-wilayah.
suci Surabaya bukan hanya dikenal dengan nilai religiusnya, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Salah satu daya tarik utama kawasan ini adalah aneka jenis kurma yang dijajakan para pedagang. Dari kurma ajwa yang manis dan legit, hingga kurma sukari yang lembut dan kaya rasa. Setiap pembelian menghubungkan kita dengan tradisi kuliner khas Timur Tengah. Suasana pasar yang hidup menawarkan pengalaman berbelanja sekaligus menyelami budaya. Di sini, para pelaku UMKM membentuk paguyuban yang menghadirkan berbagai produk khas. Mulai dari souvenir Islami hingga kuliner Timur Tengah. Memilih kurma, perjalanan berlanjut ke jajanan khas lainnya. Di sini, kebab Syriah Ampel menjadi salah satu menu favorit loh. Daging yang empuk, bumbu yang khas, dan aroma yang menggugah selera membuat kebab ini menjadi santapan yang sempurna setelah berkeliling pasar. Jauh dari sini, roti Maryam menjadi pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Selain membeli, pengunjung juga dapat mengintip proses produksinya loh. Adonan yang diolah dengan cekatan, digulung, dan dipanggang hingga menghasilkan tekstur yang renyah dan lembut. Menjadikan roti Maryam ini suguhan yang istimewa. Miss, saya lapar nih. Kamu lapar gak sih? Iya, saya lapar. Oke, kalau gitu, ayo ikut saya ke situ. Oke, Miss. Saya Pak Reza, saya di sini manajer outlet di Kebuli Tarim cabang Surabaya. Kita Kebuli Tarim ini ada best sellernya nasi kebuli tentunya, tapi kita juga ada beberapa macam nasi yang lainnya. Ada nasi Bukhari, ada nasi kapsa, dan yang terbaru kita ada nasi mandi. Jadi untuk perbedaannya di semua nasinya itu, untuk yang nasi mandi rempah-rempahnya soft tapi lebih smoky, karena kita untuk metode pemasakannya lebih lama di pengasapan. Itu. Untuk yang lainnya, Bukhari itu yang paling soft dengan topping wortel dan bawang goreng. Ada nasi kebuli yang rempah-rempahnya medium dan nasi kapsa yang rempah-rempahnya paling soft. Untuk lauknya di sini kita ada ada beef masala dengan daging yang dipotong slice,
ada ayam juga, ada kambing, terus ada menu yang berkuah, ada gulai kambing juga. Ringan kita tentu yang best seller ada sambosa daging ya, sama chicken shawarma, terus ada menu baru, ada sosis Solo dengan isian full daging, jadi benar-benar full daging sosis Solo itu. Jadi untuk minuman juga ada yang baru juga. Jadi kita untuk di bulan-bulan ini ada ngeluarin menu baru juga banyak. Jadi ada minumannya, sparkling blackcurrant, creamy melon, dan ya banyak lagi lah. Untuk operasional kita dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap hari itu bukanya. Untuk cabang kita ada di Malang sama di Pasuruan. Dan untuk yang di Pasuruan kita di dekat alun-alun Pasuruan. Marketing seperti Gojek, Shopee sama Grab ada semua. Ya, untuk chefnya kita dari Timur Tengah. Jadi seperti gambar yang ada di depan, Chef Salimos. Jadi beliau yang untuk semuanya yang ada di sini, menunya semua resepnya dari beliau. Untuk semua customer, netizen bisa lihat di media sosial kita di Kebun Tarim Official. Semua menu, semua promo ada di sana semua. Terima kasih. Nah, Hafi, sekarang kita lagi ada di restoran Kebun Tarim yang masih ada di kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Kamu tadi kan bilang lapar ya? Iya, Miss. Ini sekarang yang di depan kita ini yang mau kita makan. Kebetulan di restoran Kebun Tarim ini memang menyajikan makanan-makanan khas Timur Tengah. Menu kali ini ada nasi bukari ayam, nasi kafsa kambing, dan yang di depan kamu itu nasi kebuli beef, Hafi. Oh. Kalau ini gulai merah roti Mariam, ada juga sasuka, samosa, dan yang paling bestseller di sini adalah dessert Ali. Dan nggak lupa yang seger ada sparkling blackcurrant, dan buat kamu ada es susu coklat. Di sini ada minuman favorit yaitu teh rempah asli Timur Tengah. Nggak sabar banget aku mau nyoba. Ayo, Miss. Doa dulu, Hafi. Oh iya, lupa. Alhamdulillah. Kenyang banget, Miss. Kenyang ya, Hafi ya? Iya. Enak banget ya tadi hidangannya semua ini. Enak banget. Seru juga tadi seharian ini kita jalan-jalan di kawasan wisata Sunan Ampel, Surabaya. Seru pakai banget, Miss. Sempat jalan-jalan, ziarah ke makam juga tadi. Iya, alhamdulillah. Hafi juga sempet sholat duha di Masjid Ampel. Alhamdulillah. Semoga kawasan Sunan Ampel bisa terjaga lestari ya, Hafi. Amin. Karena juga termasuk jagar budaya. Dan sampai jumpa di wisata-wisata berikutnya. Smakalish Student Productions.